Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami mengagumi keagungan dan keajaiban karya-Mu ya Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan segala ucapan syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesempatan untuk bisa bernafas, menghirup udara segar. Pada kesempatan ini kami ingin membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan Yesus memberikan kami hikmat pengertian sehingga kami bisa memahami maksud Tuhan dan kami melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, masih ada harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menyingkapkan kepada Yohanes sesuatu yang sangat penting dan rahasia, yaitu rencana dan kehendaknya di hari-hari terakhir. Yohanes juga diberitahu bahwa tak ada seorang pun yang dapat membuka rahasia tersebut. Hal itu membuat dia sangat sedih dan berputus asa, sebab jemaat yang sedang teraniaya bisa kehilangan arah dan harapan di dalam kehidupan yang sulit. Namun salah seorang tua-tua menghibur Yohanes dan menunjukkan adanya harapan dengan berkata, "Janganlah engkau menangis." Memang orang-orang Kristen pada masa itu terlihat sangat lemah, menderita, dan tidak memiliki kuasa. Tetapi sejatinya, apa yang tampak di luar tidaklah selalu mewakili kenyataan. Seperti Kristus yang mereka sembah, sekalipun terlihat seperti domba lemah dan tersembelih, Ia bertanduk 7 dan bermata 7, yang artinya berkuasa dan mengetahui secara sempurna. Gambaran itu menjadi harapan bagi orang percaya.
Kekuasaan sejati bukanlah berada di tangan para penguasa dunia, sebab mereka tidak memiliki kuasa perihal apapun yang akan terjadi di akhir zaman. Kekuasaan sejati ada di tangan Yesus yang sekalipun digambarkan sebagai domba tersembelih yang lemah. Dia adalah singa dari Yehuda yang perkasa, tunas dari kerajaan Daud. Ketika dia memerintah, semua makhluk di bumi akan tersungkur menyembah. Yesus sangat layak ditinggikan karena ia mengasihi kita dan mau memberikan hidup bagi semua orang, tidak memandang ras, suku, bangsa, dan bahasa. Jika Yesuslah yang kita sembah, maka harapan tak akan pernah sirna, sebab kita tahu kepada siapa harapan kita berlabuh. Kita kerap kali harus berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih berkuasa, yang kadang begitu jahat dan tidak adil. Pada saat seperti itu, kita merasa lemah, tak berdaya, dan kehilangan harapan. Saat itulah kita perlu ingat bahwa di dalam orang-orang tersebut bukanlah Tuhan yang berkuasa, dan mereka tidak melihat akan kehidupan secara sempurna. Suatu hari nanti mereka akan berhadapan dengan Sang Penguasa sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa berpengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam kehidupan kami seringkali kami mengalami kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan. Namun satu hal yang kami percaya, bahwa ada Tuhan Yesus yang menjadi harapan pasti, yang tidak pernah mengecewakan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menjalani hari ini dengan anugerah pertolongan dan berkat-berkat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.